baik. Ya. Baik, ya. Ini adalah soal laporan arus kas, ya, ujian yang lalu, ya. Yang dikerjakan kemarin ini betul, ya, untuk latihannya, PR-nya. Apakah soal yang ini? Iya, Pak, benar, Pak. Yang ini, ya, baik. Ya. Jadi, ya, kita lihat dulu data yang tersedia, ya. Berikut adalah data laporan keuangan, ya. Laporan keuangan berupa, ya, statement of financial position yang komparatif, ya. Yang komparatif per tanggal 31 Desember. Yang disajikan adalah laporan tahun 2017, kemudian 2018. Selanjutnya, data yang tersedia adalah berupa, ya, income statement, ya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi, ya. Kemudian ada keterangan tambahan beberapa, ya, akan kita lihat nanti, ya. Dan kemudian permintaannya adalah yang pertama, buatlah laporan arus kas secara lengkap, ya, menggunakan direct method, ya, menggunakan direct method yang pertama. Kemudian yang kedua, buatlah laporan arus kas, ya, bagian aktivitas operasi dengan menggunakan indirect method, ya. Baik, akan kita mulai pembahasannya, ya. Atau sebelumnya kita lihat sebentar, ya, keterangan tambahannya. Yang nomor 1, jual beli investment trading dilakukan secara tunai dan diketahui kenaikan saldo fair value adjustment merupakan hasil pengakuan unrealized holding gain atas perubahan fair value investasi. Yang kedua, tahun 2018, ya, PPE, ya, property plant and equipment dengan cost 50 juta, book value-nya 40 juta, dijual dengan harga 39 juta. Nomor 3, telah diterbitkan saham biasa secara tunai tahun 2018, dan keempat, saham treasury cost-nya 5 juta, dijual kembali dengan harga 4 juta. Ya, selisih antara cost dengan harga jual didebitkan ke akun RE. Ya, baik, ya, akan kita lihat pembahasannya, ya. Menggunakan, yang pertama menggunakan apa? Direct method, ya. Menggunakan direct method, ya. Kalau menggunakan direct method, ya, kita akan mengawali dengan, ya, arus kas dari aktivitas operasi. Ya, arus kas dari aktivitas operasi mulai dari kas yang diterima dari pelanggan, ya, kas yang diterima dari pelanggan. Menghitungnya bagaimana? Menghitungnya adalah dari penjualannya, ya, kas yang diterima dari pelanggan, ya, dihitung dari, ya, dari penjualannya. Penjualannya berapa? Penjualannya kita cek di, ya, yang diterima dari pelanggan. Yang terkait adalah dengan sales, ya, penjualannya berapa? 135 juta. Kemudian kita sesuaikan dengan apa? Dengan perubahan accounts receivable-nya. Ya. Accounts receivable-nya bertambah apa berkurang, ya, dari 2017 85 juta, kemudian 2018 naik menjadi 97 juta 500. Ya, selisihnya kenaikannya berapa?
kenaikannya 12.500.000 ya. Kalau piutang kita bertambah, artinya apa? Artinya sebagian dari penjualan kita periode sekarang, sebagian uangnya belum diterima, ya, masih berupa account receivable. Ya. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau account receivable mengalami kenaikan, artinya apa? Artinya penjualan tahun ini ya sebagian belum diterima uangnya, ya, sehingga karena belum diterima uangnya maka menjadi account receivable yang menjadi piutang dagang, makanya saldo piutang dagangnya mengalami kenaikan. Berarti yang diterima dari pelanggan adalah sebanyak salesnya 135 juta, ya tadi angkanya, kemudian 135 juta, ya. Ini angkanya angka dalam ribuan ini ya, angkanya dibuat dalam ribuan ya. Kemudian dikurangi dengan kenaikan account receivable. Ya, 135 juta dikurangi 12.500 mendapatkan 122.500.000. Ini hanya saja angkanya dalam ribuan ini ya. Angkanya dalam ribuan rupiah ya. Yang kedua ya, atau yang selanjutnya adalah pengeluaran kasnya ya. Untuk apa? Yang pertama untuk membeli persediaan ya. Untuk membeli persediaan dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari berapa COGS-nya ya. Kemudian disesuaikan dengan perubahan saldo inventory itu untuk mengecek berapa total pembeliannya ya. Dari COGS saldonya berapa disesuaikan dengan perubahan inventory. Kemudian selanjutnya disesuaikan lagi dengan perubahan accounts payable untuk mengetahui, menghitung berapa yang dibayarkan. COGS-nya berapa? Ya, kita lihat COGS-nya. COGS-nya adalah 60 juta. Ya, COGS 60 juta. COGS-nya 60 juta, kemudian disesuaikan dengan inventory. Ya. Inventorinya 145 juta tahun lalu, tahun ini menjadi 100 juta. Ya, inventorinya turun. Ya. Kalau inventorinya turun, artinya apa? Ya. Artinya ya uang yang kita atau ya kalau inventory mengalami turun, artinya apa? Artinya ya COGS tahun ini ya, COGS tahun ini yang sebagian adalah berasal dari pembelian tahun lalu. Ya. Kalau berasal dari pembelian tahun lalu berarti jumlah yang kita beli tahun ini lebih sedikit ya, karena sebagian adalah berasal dari inventory yang dibeli tahun lalu. Ya. Yang COGS-nya tadi berapa? COGS-nya 60 juta ya. 60 juta ya, sebagian berasal dari tahun lalu. Yang dari tahun lalu berapa? Ya selisihnya ini ya. Selisihnya tahun lalu 145 juta, tahun ini 100, berarti selisihnya berapa? Selisih 45 juta. Berarti yang 60 juta dikurangi 45 ya. 40 juta ya, 60 juta 60 juta kemudian dikurangi 45 juta, kemudian disesuaikan lagi dengan kenaikan accounts payable ya. Accounts payable-nya berapa? Accounts payable-nya tahun lalu 75, tahun ini 85. Artinya apa? Artinya ya pembelian kita tahun ini ya belum kita bayar
lunas semuanya, ya, sehingga sebagian masih ada menjadi accounts receivable, sehingga menambah saldo accounts receivable. Dari tahun lalu 75, sekarang 85. Berapa naiknya? 10 juta. Berarti ya, untuk persediaan, pembelian persediaan adalah kalau kita mau hitung ulang ya, kalau mau hitung ulang untuk yang nomor 2, kalau saya buatkan di sini ya. Untuk membeli persediaan, ya, membeli persediaan, kalau mau dihitung ulang dari jauh GS ya, dari tadinya berarti jauh GS. Jauh GS-nya besar 60 juta. Juta, kemudian ini nggak perlu pakai 00 ya. Tidak perlu. Juta, kemudian dikurangi dengan kenaikan, dikurangi dengan penurunan inventory. Kalau ada penurunan inventory, maksudnya tadi adalah ya sebagian COGS, ya, sebagian COGS berasal dari inventory tahun lalu. Ya. Kalau berasal dari inventory tahun lalu, artinya dibelinya tahun lalu bukan tahun ini. Ya, berarti yang untuk tahun ini nilai pembeliannya dari COGS 60 juta dikurangi dengan kenaikan ya, dikurangi dengan penurunan inventory, dikurangi dengan penurunan inventory. Penurunan inventorinya adalah ya, 45 juta. Kemudian ya, satu lagi kita cek dengan accounts payable-nya. Accounts payable-nya dari tahun lalu 75 menjadi 85 ya. Utangnya bertambah. Kalau utangnya bertambah artinya apa? Artinya pembelian kita ya tahun ini sebagian belum dibayar, sebagian belum kita lunasi. Karena belum lunasi, makanya menambah accounts payable kita ya. Berarti dikurangi lagi dengan kenaikan accounts payable. Ya. Accounts payable. Menjadi berapa? Dikurangi berapa? Dikurangi kenaikannya 10 juta. Menjadi berapa totalnya? Kita jumlahkan saja. 60 kurang 45 kurang 10 ya. Mendapatkan nilainya ya adalah 5 juta yang dibayarkan untuk pembelian ya, pembelian barang dagangan adalah sebesar 5 juta. Ya. Kemudian sudah ya, ini dalam ribuan angkanya. Yang kedua, pembayaran wage and salaries expense. Pembayaran wage and salaries expense, kalau mau dibuat hitung perhitungannya, ya, diambil dari yang mana? Diambil dari wage and salaries expense ya. Wage and salaries expense 10 juta. Ya. Kita ya, perhitungannya dimulai dari ya,
wage and salaries expense 10 juta. Ya. Selanjutnya, ini adalah angkanya 10 juta. Ini selanjutnya, itu disesuaikan dengan apa? Ya, disesuaikan dengan prepaid expenses dan juga accrued expenses. Ya. Jadi yang terkait dengan expense, ya, terkait dengan pembayaran expenses adalah ya pembayaran expenses tentunya nomor 2 wage saja ya, wage kita khusus wage and salaries expenses ya. Kalau kemudian ada interest expense, ada other operating expense ya. Di sini dipisah-pisahkan ya. Untuk yang nomor 2 adalah khusus untuk wage and salaries expense, berarti yang terkait adalah di salaries payable ya, salaries payable. Salaries payable-nya tahun lalu 25 ya, kemudian menjadi 30, ada kenaikan 5 juta ya. Penjelasannya seperti yang pada pembelian persediaan ya. Kalau accounts payable-nya naik, artinya yang kita bayarkan belum semuanya ya, belum semuanya kita bayar. Berarti dikurangi dengan kenaikan ya. Kenaikan wage payable. Ya, kenaikannya berapa? Kenaikannya 5.000 yang mengurangi ya. Kalau kenaikan 5 juta ya. Kenaikannya sebesar minus 5 juta. Naik 5 juta menjadi pengurang, maka ya jumlahnya menjadi berapa ya? Jumlahnya adalah menjadi 5 juta ya. Yang dibayarkan untuk wage and salaries expense sebesar 5 juta ya. Kemudian yang ketiga untuk pembayaran interest ya. Pembayaran interest menghitungnya bagaimana ya? Pembayaran interest dimulai dari interest expense-nya berapa ya? Interest expense berapa? Berapa interest expense-nya? Ya, ada 10 juta ya. 10 juta interest expense. Selanjutnya ya kita sesuaikan dengan apa? Dengan interest payable ya kalau ada ya. Apakah ada interest payable? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya berarti yang dibayarkan ya itu ya, ya sama dengan interest expense-nya 10 juta. Kemudian yang keempat, pembayaran other operating expenses. Other operating expenses yang mana nih?
Other, nih ya, ada other operating expenses berapa? 15 juta. Yang keempat ya, kita hitung. Other operating expenses, kita mulai dari other operating expenses sebesar 15 juta. Selanjutnya kita sesuaikan dengan prepaid expense, ya, prepaid expense. Prepaid expense-nya tahun lalu 75 juta menjadi 50 juta. Ya. Prepaid expense-nya berkurang. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya ya expense yang operating expense tahun ini ya sebagiannya adalah berasal dari prepaid expense yang sudah dibayar tahun lalu. Ya. Sebagian berasal dari prepaid expense tahun lalu. Artinya apa? Tahun ini ya kita nggak membayar sebanyak itu ya, sebanyak operating expense yang muncul di income statement. Ya. Jadi prepaid expense turunnya berapa? 25 juta. Ya. Artinya apa? Artinya operating expense tahun ini yang 25 juta berasal dari prepaid expense tahun lalu. Ya. Berarti ya dari other operating expense 15 juta ya kita dikurangi dengan ya, penurunan prepaid ya expense. Berapa? Dikurangi 25 juta. Kemudian kita lihat lagi adalah accrued expenses ya, accrued expenses. Atau apa? Utang ya, utang accrued expenses ya, accrued expenses payable ya, lebih tepatnya ya. Accrued expenses payable ya, maksudnya beban-beban yang sudah terjadi tetapi masih belum dibayar ya. Kalau accrued expenses itu beban-beban yang sudah terjadi maksudnya ya. Kalau belum dibayar ya, yang akunnya yang lebih tepatnya adalah accrued expenses payable. Tahun lalu 85 juta ya. Tahun ini 70 juta. Artinya apa? Artinya utang-utang biaya tahun lalu ya kita bayar tahun ini ya. Berapa yang kita bayar? 85 dikurang 70 15 juta ya. Berarti pengeluaran kita menjadi bertambah berapa? Bertambah 15 juta untuk melunasi utang tahun lalu. Ya. Ditambah dengan penurunan ya, penurunan expense payable, accrued expense payable. Berapa ya? Penurunannya 15 juta ya. 15 juta ditambah 15 juta. Ya. Menjadi berapa ya? Menjadi ya sebesar 25 juta ya. Sebesar 5 juta ya. 15 tambah 15 dikurang 25 ya 5 juta. Ya, pembayaran other operating expense sebesar 5 juta. Selanjutnya nah ya untuk investasi ya, untuk investasi ya, investasi untuk jangka pendek ya, yang trading ya, investasinya kan ada trading ya sebenarnya.
Ya, untuk share investment trading ya, share investment trading ya, tahun lalu 100 juta, kemudian menjadi 110 juta. Ada kenaikan berapa? Ada kenaikan 10 juta. Ya. Kalau untuk trading ini kan berarti jangka pendek ya. Kenapa jangka pendek? Karena kalau investasi trading adalah dia akan dijual kembali dalam waktu sangat dekat, ya, dalam waktu kurang dari 30 hari. Nah, maka kalau untuk investasi yang jangka pendek, dia masuk bisa dikelompokkan ke bagian dari aktivitas operasi. Sedangkan kalau untuk investasi yang jangka panjang, yang lebih dari setahun, ya, itu nanti masuknya ke aktivitas investasi, ya, investment activities. Ya. Kalau untuk yang jangka pendek, yang kurang dari setahun, ya, maka menjadi jual beli investasinya menjadi bagian dari aktivitas operasi. Nah, pembelian untuk ya share investment yang trading berapa? Ya, sebesar 10 juta dari kenaikannya. Ada keterangan enggak ya? Ini ya, jual beli ya, investment trading dilakukan secara tunai dan diketahui kenaikan saldo fair value adjustment merupakan hasil dari pengakuan unrealized holding gain atas perubahan fair value investasi. Jadi untuk yang terkait dengan investasi yang trading yang jangka pendek ya, tahun 2017 nilainya 100 juta, ya, akhir tahun 2018 ya 110 juta. Berarti ada kenaikan ya, kenaikan 10 juta. Ya. Kenaikannya berasal dari mana? Tentunya dari pembelian, ya, pembelian share investment yang trading 10 juta. Ya. Sudah selesai untuk cash flow from operating activities. Ya. Dimulai dari tadi kas yang dari pelanggan 122.500.000 dikurangi dengan ya, untuk membeli persediaan, untuk membayar gaji, untuk interest, untuk other operating expense, dan untuk membeli share investment. Total pengeluaran 35 juta sehingga arus kas bersih ya, net cash flow from operating activities sebesar 87.500.000. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, silakan. Yang untuk ini kan di video waktu itu bilang kalau misalnya current liability-nya naik, maka cash-nya bertambah gitu ya, Pak. Kalau current liability-nya berkurang, maka cash-nya turun begitu ya, Pak. Ya, nah di situ yang untuk pembelian persediaan yang kenaikan account payable itu berarti kan current liability-nya naik. Maka itu kok dikurangkan ya, Pak? Karena saya tahu saya dengarnya kemarin di video kalau yang current liability naik maka ditambahkan, kalau current liability berturun maka dikurangkan. Dan kalau senangkepnya saya itu account payable bertambah berarti utang kita bertambah, cash kita bertambah. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi, Pak. Baik. Cashnya berkurang. Ya, baik. Ya, sebentar. Ini kayaknya ada yang bergabung lagi. Ya, saya terima dulu ya. Baik ya. Betul sekali ya. Kalau ya kita dalam rangka menerima uang ya. Kalau kita dalam rangka menerima uang ya. Kalau kita dalam rangka menerima uang atau kemarin yang menggunakan metode indirect ya. Kalau kita menggunakan indirect method ya. Kalau menggunakan indirect method maka kita memulai dari net income ya. Net income-nya berapa. Kemudian kalau utang kita naik ya, kalau utang kita, atau yang lebih gampang kalau utang kita turun. Kalau utang kita turun, artinya apa? Artinya kita kan membayar ya, utangnya kita lunasi. Berarti kalau utangnya turun, maka
menjadi mengurangi dari net income berapa dikurangi dengan penurunan utang. Ya, itu kalau di metode indirect begitu. Ya. Kemudian, nah ya sekarang ya kita yang sedang kita bahas adalah kita untuk membeli persediaan ya, membeli persediaan, perhatikan ya. Karena nanti sifatnya kebalikan ya. Kalau kita membahas yang indirect ya, yang indirect dengan membahas yang ketika untuk membeli untuk pengeluaran kas ya. Kalau metode yang kemarin ya rumus yang saya berikan yang untuk metode indirect itu ya, yaitu kalau current asetnya naik berarti kasnya berkurang. Current asetnya turun ya, kasnya bertambah ya. Dan sebaliknya ya untuk accounts payable ya, kalau untuk indirect ya, kalau accounts payable-nya naik, kasnya bertambah, accounts payable turun, kasnya berkurang. Ya, itu adalah berlaku kalau untuk metode indirect ya, dan untuk kas kita menerima kas, kalau kita menerima kas ya, berlaku seperti itu. Dan kalau kita menghitung untuk kas keluar, maka rumusnya itu berlaku sebaliknya, berlaku kebalikannya ya. Atau ya sebenarnya bisa juga secara logika sih ya. Nah, saya coba diikuti ya secara logikanya ya. Ini kan kita dalam rangka membeli persediaan ya. Membeli persediaan ya. Berapa uang yang kita keluarkan dalam rangka membeli barang dagangan. Kita memulai dari angka COGS ya. Angka yang tersedia adalah angka cost of goods sold 60 juta. Ya. Kenapa memulai dari COGS? Ya karena kan alurnya kan kita membeli persediaan untuk dijual ya. Kalau sudah dijual maka persediaan itu menjadi menjadi COGS, menjadi cost of goods sold ya. Alurnya akan begitu. Maka kita untuk mau menghitung berapa yang kita biarkan untuk membeli barang dagangan ya dari angka COGS-nya ya. Dari COGS-nya yang kita jual nilainya 60 juta ya. Nah, 60 juta ini ya. 60 juta ini ya. Apakah semuanya dibeli tahun ini? Belum tentu. Kita harus mengecek mengecek inventorinya ya. Kalau inventorinya mengalami penurunan ya. Kalau inventori tahun lalu besar, kemudian tahun ini sedikit, ya, saldo akhirnya artinya apa? Artinya sebagian ya inventori dari tahun lalu terjual di tahun ini, betul begitu ya? Ya. Jadi sebagian ya, atau kalau saya perlihatkan di sini ya, saya perlihatkan ya inventori tahun lalu 145 juta ya. Kok kemudian di akhir tahun lalu 145 juta, akhir tahun ini tinggal 100 juta. Ya, artinya saldo tahun lalu berkurang berapa? Berkurang 45 juta. Ya. Berarti ya kalau yang 145 juta ini kan sudah dibeli tahun lalu. Ya. Ternyata sebesar 45 juta terjualnya baru tahun sekarang. Ya. Yang 45 juta menjadi COGS-nya tahun ini. Ya. Artinya apa? Yang 45 juta ini adalah menjadi bagian dari angka 60 juta. Ya. Dengan kata lain ya, COGS 60 juta ini yang berasal dari inventori tahun lalu adalah 45 jutanya. Ya. Dari penurunan inventori tahun lalu ke tahun ini 45 juta. Ya. Artinya apa? Ya. Artinya ya COGS yang berasal dari pembelian tahun ini nilainya berapa? Nilainya 15 juta. 60 dikurangi 45, 15 juta. Itu adalah nilai COGS yang berasal dari pembelian inventori tahun sekarang, tahun 2018 maksudnya. Ya. Nah, yang 15 juta kita beli inventori tahun ini, apakah sudah kita bayar lunas Pak? Belum? Belum tentu ya. Atau ya kita harus mengecek akun receivable-nya, akun payable-nya ya. Kalau accounts payable-nya di sini apa? Accounts payable tahun lalu 75 ya.
Kemudian akhir tahun ini menjadi 85 juta. Artinya apa? Artinya ya, secara gampangnya ya, utang ya, accounts payable itu kan ini khusus untuk pembelian barang dagangan ya. Artinya ya, pembelian tahun ini tahun 2018 ya, ternyata masih ada yang belum kita bayar. Ternyata masih ada yang belum kita bayar. Berapa? Sebesar ya 75 ya, dari 75 naik 85 utangnya. Berarti kan utang kita nambah 10 juta. Artinya kita beli yang pembelian tahun ini yang belum kita bayar, yang belum kita lunasi adalah 10 juta ya. Seandainya sudah dilunasi semua, seandainya pembelian tahun ini sudah kita lunasi semua, maka accounts payable-nya tetap di angka 75 juta. Nah, kalau accounts payable-nya naik, artinya apa? Artinya pembelian tahun ini ya, sebagian belum kita lunasi. Berapa? 10 juta. Ya. Belum kita lunasi ya. Kalau belum kita lunasi berarti yang belum kita bayar ya. Berarti saya ulang ya, tadi jauh case-nya 60 juta, jauh case 60 juta ini ternyata yang 45 juta berasal dari tahun lalu ya. Sehingga yang dibeli tahun ini adalah 15 juta. Pembelian 15 juta, apakah sudah dibayar semua? Belum. Yang belum dibayar berapa? 10 juta. Berarti yang kita bayar tahun ini berapa? 5 juta ya. Ini secara logikanya begitu ya, secara logikanya begitu. Kalau secara rumus cepatnya ya dari TOGS ya dikurangi dengan penurunan inventory, dikurangi dengan kenaikan accounts payable. Kalau saya perlihatkan rumus yang untuk indirect ya, rumus yang untuk indirect itu ya, sebentar saya akan buka dulu ya rumusnya ya. Sebentar. Ya. Ini adalah rumus pengaruh ya kenaikan atau penurunan current asset dan current liability kalau pada indirect method ya. Kalau pada indirect method dan juga berlaku juga sebenarnya ya. Untuk indirect method dan juga berlaku juga kalau dia untuk yang menerima kas ya. Indirect method dan juga berlaku untuk penerimaan kas. Ya. Untuk cash inflow ya, untuk cash inflow ya. Atau untuk cash inflow ya. Cash inflow ya. Inflow ya. Ini berlaku untuk cash indirect method atau berlaku untuk yang inflow. Kalau outflow bagaimana Pak? Kalau outflow berarti kebalikannya. Ya. Kalau ini adalah outflow berarti ya kalau kita sedang membahas untuk yang cash-nya adalah outflow ya, pengeluaran kas ya, kas yang keluar ya. Kas pengeluaran kas, maka berlaku kebalikannya ya. Berlaku kebalikannya. Berlakunya adalah kebalikannya. Ya, atau berlaku kebalikannya ini berarti ya. Kalau current, jadi kalau current ini ya yang ditanyakan kalau ini ya. Kalau tadi accounts payable-nya turun ya. Kalau turun, kalau di sini accounts payable turun ya.
Ya, kalau accounts payable-nya turun, maka akan turun ya, akan turun ya. Ini adalah berlaku kalau apa? Indirect method atau cash inflow ya. Bagaimana kalau dia cash-nya cash outflow, maka kebalikannya berlaku ya. Berlaku kebalikannya, maka rumusnya kita balik ya. Salah ya, salah mau pindah. Yang dibalik ini ya, naik turun di sini. Ini karena asetnya naik, pengaruhnya adalah sekarang menjadi naik. Kemudian kebalikannya. Kemudian kalau naik menjadi turun, kebalikannya. Baik ya, kita cek ya dengan rumus yang outflow ya. Kalau outflow ya ini kan membeli persediaan kan outflow ya. Dari COGS-nya 60 juta, kemudian inventory turun. Kalau current aset turun, ya current asetnya turun berarti cash flow-nya ikut turun, ya, mengurangi. Kalau accounts payable turun, pengaruhnya adalah accounts payable turun, maka ini naik ya. Ini accounts payable-nya naik, ya, naik maka cash outflow-nya akan turun, ya. Dari ini ya, saya clearkan sekarang ya. Kalau yang kemarin ya, yang ada tabel ya, yang tabel yang saya buat ini adalah untuk kalau kita menggunakan indirect method dan berlaku juga untuk cash inflow ya. Kemudian kalau untuk cash outflow maka ya berlaku kebalikannya ya. Sekarang kita coba cek yang cash inflow-nya nih. Cash inflow-nya kan contohnya ini nih ya. Untuk yang diterima dari pelanggan kan kita lihat dari salesnya 135 juta, kemudian akun receivable-nya mengalami kenaikan ya. Akun receivable-nya naik ya, maka rumusnya bagaimana kalau untuk yang di sini ya, kalau akun current aset naik maka cash flow-nya turun ya. Ini berlaku juga untuk yang cash outflow ya, berarti 135 juta dikurangi kenaikannya. Seperti itu Mbak, bagaimana? Apakah sudah jelas? Oh iya Pak, paham. Terima Pak. Baik ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Sudah cukup ya. Kalau cukup kita lanjutkan dengan yang untuk aktivitas investasi dan juga aktivitas investasi ya. Ya, ada di ya, ini ada di sini saya pindahkan ya. Harusnya ada di sini.
Bentar, ini saya pindahkan dulu. Baik ya, kita lanjutkan pembahasannya ya, arus kas dari investasi ya. Dari investasi berapa? Yang dari investasi pertama adalah kas dari penjualan properti plant equipment. Kita cek dulu angkanya berapa yang dijual ya, di penjelasannya ya. Keterangan yang kedua ya, PPE costnya 50 juta, book value 40 juta, dijual seharga 39 juta ya. Kalau kita maka yang kita pakai adalah yang angka 39 juta ya. Kita tidak perlu menghitung berapa loss atau gain-nya, tidak perlu ya kalau untuk ini ya, kalau untuk menggunakan metode direct ya. Kalau kita menggunakan metode direct, maka ya di bagian ini ya, kas yang diterima dari penjualan properti plant equipment ya sebesar kas yang kita terima, yaitu sebesar berapa? Sebesar harga jualnya ya. Gain atau loss berapa itu nggak diperhatikan ya. Karena kita yang akan kita laporkan adalah kas yang diterima ya, dari penjualan ya sebesar hasil penjualannya ya, simple saja 39 juta ya, karena dalam ribuan 39.000 ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembeliannya ya, pembelian properti plant and equipment ya. Berapa yang dibeli, apakah ada keterangan? Ya, kalau di keterangannya ya yang terkait dengan PPE adalah penjualan PPE ya sebesar kosnya 50 juta. Kemudian kita cek dengan kenaikan PPE-nya berapa. PPE ya tahun lalu 250 juta. Tahun ini 300 juta. Berarti berapa yang kenaikannya berapa? 50 juta ya. Kemudian yang dibeli berapa ya? Yang apakah yang dibeli hanya 50 juta? Ini yang harus hati-hati ya. Ini yang harus hati-hati. Ya, perhitungannya ya, kas yang diterima dari penjualan PPE adalah ya sebesar ya ini ya, atau kita buatkan di account-nya ya, mungkin lebih mudah kalau dibuat di account ya. Kita buat begini, saya jelaskan dengan saya buat dengan di account ya, saya buat sebentar di account-nya sebentar. Jadi ya ini untuk PPE ya, property plant and equipment ya. Tahun lalu nilainya adalah sebesar 250 juta. Nah, supaya hemat kita buat dalam ribuan saja ya, dalam ribuan. Ya. Ya nanti aku ngajar dulu ya. Kemudian tahun ini
kalau PP ya, tahun ini menjadi berapa saldo tahun ini? Saldo tahun ini ya, tahun ini saldonya menjadi tahun ini menjadi 300 juta. Ya. 300 juta. Kemudian berarti kenaikannya 50 juta. Ya. Ya, kalau tidak ada yang dijual berarti yang kenaikannya adalah 50 juta ya. Kalau tidak ada informasi penjualan PPE, maka ya pembelian tahun ini 50 juta. Tetapi kan ada informasi bahwa tahun ini ya ada dijual ya property plant and equipment, cost-nya berapa? Yang kita perlukan adalah informasi cost-nya. Cost-nya yang dijual 50 juta. Kalau dijual 50 juta ya. Ya, kalau dijual kan saya buat ininya ya. Kalau dibuat jurnalnya ya, kan kalau pada waktu menjual, debitnya apa? Debitnya cash ya, terima uang kan ya. Terima uang berapa? 39 juta ya. 39 juta. Kemudian PPE di kredit ya. Ya, PPE. Di kredit sebesar berapa? Di kredit sebesar cost-nya yang dijual. Sebesar cost yang dijual 50 juta. Ya. Kemudian akumulasi depresiasi harus dihapus ya. Kalau barangnya dijual maka akumulasinya dihapus. Maka di sini akumulasi depresiasi ya. Berapa akumulasi depresiasi? Dilihat di informasi ya. Di sini diinformasikan cost-nya 50 juta, book value 40 juta ya. Nilai bukunya 40 juta ya. Berarti ya PPE yang dijual sudah didepresiasi sebesar 50 dikurangi 40, yaitu sebesar 10 juta ya. Akumulasi depresiasinya adalah 10 juta, yaitu selisih antara cost dengan book value-nya ya. Mana tadi? Akumulasi depresiasi 10 juta ya. Kemudian berarti di sini kan 39 tambah 10 49. Berarti di sini 50 juta, selisihnya selisih debit ya, 1 juta. Selisih debit 1 juta ya. Kalau selisihnya debit berarti apa? Berarti loss ya. Loss on disposal of plant asset ya. 1 juta ya. Kita cek apakah di laporan laba ruginya muncul loss ya, ada ya, loss on sales of PPE 1 juta. Sudah betul ya jurnalnya ya. Ada loss on sale ya. Loss on sale ya. 1 juta ya. Artinya di sini ya PPE-nya yang dijual cost-nya 50 juta, maka ya kalau kita buat ikon di sini kita sempatkan di sebelah kredit 50 juta. Ya. Berkurang 50 juta sehingga ya angka yang di sini adalah ya 250 dikurangi 50 berapa? 200 ya. 200 juta ya harus menjadi 300, berarti tambah berapa? Tambahnya adalah 100 juta. Ya. Maka ya yang dibeli tahun ini adalah sebesar 100 juta. Ya. Sehingga untuk arus kas yang dari investasi adalah ya 61 juta. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya net cash ya. Net cash flow used ya, used by investing ya, cash flow used by
investing activities, ya, 61 juta. Kemudian kita lanjutkan dengan yang dari financing, ya. Yang dari financing berupa apa? Yang dari financing berupa apa? Berupa kas dari penerbitan saham, ya. Kas dari penerbitan saham, ya, informasinya ada ini, ya, share capital, ya, share capital dari 215 naik menjadi 240, naiknya berapa? Naiknya 25, ya, 25 juta. Dan jangan lupa, ya, harus kita perhitungan juga premiumnya, ya, premiumnya naik berapa, ya. Dari 75 ke 100, naik 25. Berarti artinya penjualan sahamnya di atas nilai nominal, di atas nilai par, sehingga ada premiumnya juga, ya. Sehingga totalnya adalah 25 tambah 25, 50, ya. Dari penerbitan saham adalah 50 juta, berasal dari kenaikan saham share capital dan juga share premiumnya. Kemudian ada saham treasury, ya. Ada saham treasury, ya. Tahun lalu nilainya 25, akhir tahun lalu 25 juta. Dan kalau saham treasury, ya, perhatikan, ya, cara penyajiannya adalah dia sebagai apa? Sebagai pengurang, ya. Dia adalah contra equity account, ya. Penyajiannya adalah sebagai pengurang nilai equity, ya. Tahun lalu nilainya 25 juta, ya. Tahun ini nilainya 20 juta, ya. Artinya apa? Artinya saham treasury-nya sebagian sudah dilepas, ya, sudah dijual kembali, ya. Sudah dijual kembali, ya. Nilainya berapa? Nilainya kalau di sini kan selisihnya berapa? 5 juta, ya. Berarti yang dijual, ya, saham treasury yang dijual, ya, cost-nya sebesar 5 juta. Ada yang bergabung lagi, saya terima. Oh, tidak ada, ya. Baik, ya. Ini harus hati-hati, ya, kalau saham treasury, ya, saham treasury kalau dilihat dari selisihnya, selisih berapa nih? 5 juta, ya. Tetapi kalau saham treasury itu kan ya, penjual harga jualnya berapa harus kita cek keterangannya, ya. Saham treasury dengan cost 5 juta, ya, costnya 5 juta, dijual kembali dengan harga 4 juta, ya. Dijualnya ternyata hanya dengan 4 juta. Memang bisa, Pak, begitu? Bisa, ya. Terus kalau dijual dengan 4 juta, selisihnya dikemanakan, ya. Selisihnya adalah dibebankan ke retained earnings, ya. Kalau kita buat jurnalnya, ya, saya buatkan jurnalnya di sini, ya. Ya, saya buatkan jurnalnya, ya, untuk yang saham treasury, ya. Jadi yang saham treasury begini jurnalnya, ya. Jadi, ya, jadi dia terima kasnya berapa? Terima kas 4 juta, ya. Kemudian saham treasury-nya, ya, saham treasury-nya di kredit sebesar, nah, kalau saham treasury di kredit sebesar cost-nya, ya. Dia tadi kan keterangannya menjual saham treasury yang dibeli dengan harga 5 juta, ya. Berarti, ya, saham treasury di kredit sebesar 5 juta, ya. Sebesar harga perolehannya dulu berapa? Selisihnya 1 juta, ya, ya. Selisih 1 juta dikemanakan? Dia diambilkan dari retained earnings, ya. Retained earnings-nya besar 1 juta.
Berarti kas yang diterima berapa dari penjualan treasury? Ya, sebesar 4 juta. Atau kalau ada keterangannya, bagaimana kalau keterangannya? Ya. Oh, sudah ada harganya ya, harga 4 juta ya. Ya sudah ya, kalau sudah ada harganya berarti di sini ya. Langsung saja ya. Kas yang diterima ya 4 juta. Kemudian untuk dividen ya, dividennya berapa? Dividennya kan nggak ada keterangan ya. Nah, dividennya nggak ada keterangannya, ya, tidak ada keterangan secara langsung ya, tetapi apakah bisa kita cari? Oh bisa, ya. Bagaimana mencarinya? Ya, dividen itu adalah dilihat dari kenaikan retained earnings-nya, ya. Retained earnings-nya retain kita hitung dulu ya berapa dividennya ya. Dividennya sebentar kita buat dulu ya. Kita buat ya, kalau untuk mau hitung dividennya berapa ya, kita buat ikonnya ya. Kita buat ikon untuk apa? Untuk akun RE ya. Retain earnings ya. Untuk retain earnings awalnya berapa? Retain earnings ya, awalnya 182 juta. Ya. 182 ya. Saya ingatkan ya, saya ingin mengingatkan ya, untuk penempatan tahunnya ya, ini kadang-kadang yang tahun lalu di kiri, tahun sekarang di kanan ya, atau kadang-kadang sebaliknya ya, bisa juga yang tahun 2018 yang di sebelah kiri, yang sebelah kanan yang tahun sebelumnya ya. Nanti pastikan kalian tidak salah ya, tidak salah mana yang tahun sekarang, mana yang tahun lalu ya, apakah yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan ya. Karena bisa tukar tempat ya. Kemudian sekarang saya ke RE ya. RE begininya berarti RE tahun lalu 182 juta ya. Saya tuliskan 182 juta RE-nya 182 juta dalam ribuan ya. Kemudian tahun ini berapa? Kalau RE tahun ini adalah 175.500. 175, maaf, tempatnya kok di sini ya, tempatnya di mana 182 di kredit ya, 182 juta ya. Kemudian tahun awal tahun ini kemudian harus menjadi berapa tadi? 175.500. 175.500 menjadi 175.500. Kemudian yang berpengaruh ke RE adalah apa? Yang berpengaruh ke RE adalah 1 net income, ya, 2 dividen. Kemudian satu lagi tadi apa? Satu lagi adalah penjualan treasury share. Ya. Net income-nya berapa? Net income tahun ini sebesar 25 juta. Ini kan menambah ya. 25 juta. Itu adalah menambah RE 25 juta. Tapi dari net income adalah 25 juta ya. Ini adalah NI, keterangannya net income. Kemudian net income.
dari net income, kemudian berarti yang apa ini ya dari treasury share ya, dari transaksi penjualan treasury share ada debit RE 1 juta. Ya. Di penjelasan juga ada sih ya, di penjelasannya juga sudah disebutkan ya. Ya, treasury share-nya dijual dengan cost-nya 5 juta, dijual dengan harga 4 juta, selisihnya di debit ke akun RE, selisihnya kan 1 juta kan ya. Selisihnya 1 juta di debit ke RE ya. Didebitkan 1 juta ya. Nah, ya sudah. Sekarang tinggal dividennya berapa ya? Dividen. Ya, dividennya berapa ya? Ya, berapa dividennya ya? Berarti kan ya 182 ya ditambah 25 dikurang 1 juta dikurang berapa lagi supaya menjadi 175 kan gitu ya. Jadi 182 ya ditambah 25 ya dikurang 1 juta ya, kemudian dikurangi lagi berapa supaya menjadi 175 juta ya. Berarti menghitungnya bagaimana ya? Ini 182 ya. Dividennya adalah 182 ditambah ini berapa nih? 182 tambah 25 ya. 207 ya. 207 ya, kemudian harus dikurangi dengan ini tambah ini dikurangi ini dikurangi lagi ini ya. Ya. Dividennya sebesar 30 juta 500.000 ya. Ya, ini adalah angka ya dividen yang dibayarkan 30 juta 500.000. Menghitungnya seperti tadi ya. Sehingga arus kas ya, arus kas dari pembiayaan ya kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya dari 1 2 3 ya. Totalnya 23.500.000. Kemudian total kas bersihnya berapa? Ini kita jumlahkan dari ya from ya operating ya tambah dari investasi dan dari pembiayaan ya. 50 juta ya. Kemudian saldo kas 1 Januari berapa? Ya, saldo kas 1 Januari kita lihat di ini ya. 1 Januari 100 juta. Awal tahun 100 juta, akhir tahun 150. Kenaikan ya, kenaikannya 50 ya, total kenaikan ini ya. Kenaikan 50 ya, tambah saldo awal tahun ya menjadi sekian. Jadi angkanya adalah 150 juta dan sudah betul ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke yang indirect ya. Yang indirect seperti apa? Yang indirectnya adalah ini ya. Indirect dimulai dari net income. Net
income-nya 25 juta. Kemudian ya rumusnya mungkin saya copy saja ya tadi ya. Rumusnya adalah ini ya. Nah, rumusnya adalah ya ditambah dengan depresiasi expense. Ya, depresiasi expense-nya berapa? Dilihat di laporan laba rugi ya. Depresiasi expense sudah ada angkanya 15 juta. Ya. Kemudian yang kedua ditambah dengan apa? Ditambah dengan gain ya. Atau kalau loss berarti mengurangi ya. Dikurangi dengan loss ya. Dikurangi loss di sini ya, sudah ya. Ya, atau saya besarkan dulu. Ya. Ditambah loss 1 juta, kemudian inventory turun ya. Kalau inventory turun, maka kalau untuk di sini ya, kalau current asetnya turun, maka cash flow-nya bertambah ya. Inventory turun, menambah, kemudian prepaid expense turun menambah, kemudian account receivable-nya kok belum ada ya. Account receivable-nya dipisahkan ya, ini ditambah ya, kemudian dikurangi gitu ya. Ya, boleh disusun begini, boleh juga urutan dengan ini ya, urut dari account receivable, inventory, ya, tinggal naik turunnya disesuaikan ya. Itu bisa ya, atau mau disusun yang bertambah dulu, baru penurunannya juga bisa juga. Ya. Silakan saja yang mana yang lebih mudah ya. Penambahannya berarti dari penurunan current asset, inventory, prepaid expenses, dan sebaliknya dari kenaikan current liability, kenaikan accounts payable, salaries payable. Dikurangi dengan ya unrealized gain, Bentar ya. Cash flow-nya tadi berapa direknya? Cash flow-nya adalah sebesar ya, cash flow-nya 87 ya. 87.500. Kemudian untuk yang indirect-nya unrealized gain-nya kita lewat dulu ya, dikurangi dengan kenaikan account receivable ya. Kenaikan account receivable kalau naik berarti mengurangi ya share investment trading ya. Share investment tradingnya 10 juta. Sebentar ya. Kita cek dulu kenaikan ini ya, ada share investment ya 10 juta ya. Ini kenaikan current liability akan mengurangi, akan menjadi pengurang ya, sama saja dengan account receivable. Kemudian penurunan accrued ya. Ini kan juga current asset ya, accrued expenses ya turun, maka pengaruhnya accrued expense ini payable ya. Accrued expense maksudnya accrued expense payable. Ya, ini maksudnya adalah accrued expense ya, payable ya. Ini adalah penurunan current liability ya.
Kemudian jumlahnya berapa? Rp87.500.000. Kemudian ya sudah sesuai dengan yang ini ya, dengan directnya ya. Rp87.500.000. Kemudian kalau yang ini tadi sudah dibahas tadi ya, nggak usah lagi ya. Sudah kita bahas tadi ya. Baik ya, demikian pembahasannya ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Satu lagi ya, yang ingin saya jelaskan, yang unrealized gain ya. Kemarin waktu kita pembahasan materi ini belum dibahas ya. Ini termasuk soal tahun lalu, ini termasuk soal yang cukup sulit ya, karena ada hal-hal yang kalian harus menganalisis lebih dalam ya. Ini kan ada unrealized gain dari share investment ya. Keterangannya mana keterangannya? Adanya. Oh, adanya di sini ya. Ada unrealized gain ya. Unrealized holding gain 1 juta ya. Nah, ini kenapa dikurangkan ya? Ini dulu belum pernah saya jelaskan ya. Kenapa dikurangkan ya? Kenapa? Kalian ingat ya, kalau di materi investment ya, kalau kita memiliki ya investasinya trading securities ya, kemudian kalau pada akhir tahun ada kenaikan fair value, maka apa yang dilakukan ya, dilakukan apa? Penyesuaian ya. Penyesuaiannya apa? Kalau kenaikan berarti debit fair value adjustment ya. Fair value adjustment ya. Trading securities ya, trading securities. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah unrealized gain ya. Unrealized gain ya. Income ya. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya ini unrealized-nya nanti menjadi bagian dari income statement ya. Kalau dalam ribuan berarti ini ya. Ini jurnal saya buat dalam ribuan ya, supaya sama dengan yang sebelumnya. Ya, kan begini ya. Ada fair value adjustment 1 juta, kemudian unrealized gain 1 juta. Nah, yang 1 juta ini kan menjadi menambah net income. Kemudian sekarang saya tanya ya, unrealized gain ini kita dapat uang apa tidak dari unrealized gain 1 juta? Jawabannya tidak. Kenapa kita nggak dapat uang 1 juta? Karena kan ini hanya untuk menyesuaikan bahwa ya trading securities yang kita miliki mengalami kenaikan nilai. Apakah sudah dijual? Belum. Ya, namanya saja, makanya dinamakan apa? Unrealized gain. Keuntungan yang belum direalisasi. Kalau belum direalisasi, uangnya sudah ada apa? Belum ada. Tetapi untuk laporan laba rugi dia sudah boleh menambah income-nya bertambah 1 juta menjadi total 25 juta. Tetapi uangnya tidak ada, ya, belum ada karena belum dijual. Makanya penyesuaiannya di sini, penyesuaiannya adalah ya unrealized gain dari penjualan trading securities ini mengurangi cash. Ya, seperti itu ya. Baik ya, sampai di sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Ya sudah jelas berarti ya. Ya nanti kalau belum jelas dipahami lagi pelan-pelan. Nanti akan saya share ya rekamannya. Dan seperti biasa ya, selanjutnya kalian siap-siap untuk kuis cash flow ya. Dan nanti semua kuis-kuis yang sudah kalian kerjakan nanti kita akan kita bahas pertemuan yang akan datang ya.
sekaligus untuk persiapan kalian ujian ya, kalian mau UAS ya. Hari ini ya silahkan kalian kuis ya, akan kita lanjut dengan kuis cash flow ya. Kemudian waktunya saya kasih longgar ya, saya kasih longgar sampai kalian nanti mau masuk kuliah yang berikutnya ya, sampai dengan 13.20 ya, silahkan ya, saya kasih longgar saja waktunya, nggak apa-apa ya. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan untuk hari ini mengenai pembahasan soal cash flow ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, akan saya stop rekamannya, kemudian akan saya